Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan live meeting kelas online aplikasi web ya, yang diselenggarakan oleh Sahajah Innovation ya. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang pengenalan framework Codex 4.0. Nah, jadi pada modul kali ini agak sedikit berbeda dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya, karena yang kita bahas sebelum-sebelumnya merupakan pondasi atau eh, pengantar sebelum kita membahas yang inti di dalam kelas online kita ini. Dan pada kelas online kita ini, materi tentang framework coordinator ini merupakan salah satu yang akan kita bahas banyak ya, karena framework ini akan kita jadikan salah satu alat atau tools inti dalam kita membuat aplikasi web. Nah, sehingga teman-teman sekalian, kita harapkan malam ini bisa mengenali seperti apa framework coordinator tersebut. Dan saya mengambil langsung versi 4.0 karena di versi 4.0 ini banyak fitur baru, kemudian strukturnya lebih sistematis, lebih handal, sehingga memang sangat direkomendasikan untuk digunakan. Nah, materi yang kita bisa jadikan referensi selain dari tayangan ulang atau video kita pada malam ini, itu kita bisa ambil dari beberapa referensi lain atau buku yang mungkin kita bisa dapatkan gitu ya. Dan nanti akan saya juga share tutorial di luar yang online yang kita bisa jadikan referensi. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang kita bahas malam ini, ya sekali lagi saya ingin review dulu latihan yang kemudian dikerjakan pada classroom kita. Di sana waktu kita bahas modul 5 tentang PHP lanjut dan database, ya saya mengharapkan agar bisa mencoba dan mempraktekkan pemrograman PHP dan terkait dengan database MySQL ya. Di sana ada terkait statement if else, kemudian perulangan for while, kemudian tipe data array, kemudian ada satu contoh yang kemudian kita bahas pada koneksi ke database, yaitu bagaimana menampilkan data menggunakan PHP MySQL diambil dari tutorial malasngoding.com. Nah, dan sebagai latihannya, saya minta dilanjutkan untuk menginput data, kemudian mengedit data, dan menghapus data. Tentu tutorial yang ada itu kita harus modifikasi karena kita menggunakan PHP 7 atau exam 7, sementara tutorial itu menggunakan versi 5. Ya. Nah, dan di video kita sudah kita bahas tentang modifikasi tersebut. Dari 24 yang bergabung, 2 yang bisa sempat mengerjakan, ya, Mas Hadai dan Mas Suhaidi, gitu ya. Oke, saya coba cek. Jadi array sudah dikerjakan, CRUD-nya, ya. Jadi menggunakan login, kemudian
Grupnya nambah, edit, hapus. Oke, editnya ini perintah edit. Oke, jadi harus dimodifikasi dari tutorial tersebut sehingga bisa eh, berjalan ya. Nah, saya lihat tadi saya review sedikit tentang CRUD yang dibuat oleh Mas Hade ini, ya itu dilengkapi dengan login. Nah, sebenarnya di sini tambahan saja gitu ya. Nah, login di sini sebenarnya tidak begitu berpengaruh sebenarnya terhadap pembahasan kita ini, karena login ini bisa digunakan kalau sudah ada sistem backend gitu ya. Dan harusnya kalau kita login, ya setelah login berhasil harusnya langsung masuk ke dashboard atau ke halaman backend atau ke halaman admin dan loginnya sudah hilang, jangan sampai masih ada gitu ya. Oke, itu aja sih dari sisi ini, tapi sekilas saya lihat sudah mengerjakan update ya, tambah, hapus juga sudah. Oke. Kemudian yang dikerjakan oleh Mas Suhaidi, coba saya coba cek. Oke, if else, kemudian yang kedua mungkin ini perulangan ya. Oke, jadi sudah sampai perulangan, kemudian belum sampai ke, nah, tapi nggak ada masalah. Yang penting di sini sudah mempraktekkan, mencoba, ya, hal-hal yang kita bahas pada minggu lalu atau pada modul 5. Nah, di sana memang yang dibahas itu sekilas-sekilas dan selebihnya sebenarnya bisa dipraktekkan sendiri. Ya, jadi eh, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa memang yang kita bahas pada live meeting bisa saja mungkin tidak detail atau tidak lengkap, tidak rinci begitu ya. Nah, tapi dengan kita berbekal tutorial, berbekal pemahaman yang sudah kita bahas di pertemuan kita, saya berharap bisa dilanjutkan dengan latihan sendiri, dilanjutkan dengan mempraktekkan, sehingga memang namanya kita coding, namanya kita programming itu harus banyak-banyak latihan. Nah, nanti kita bisa diskusikan apakah kalau kita seminggu sekali itu mungkin dirasa juga terlalu cepat sehingga kesulitan mengikuti, ya kita bisa evaluasi mungkin nanti live meetingnya bisa 2 minggu sekali gitu ya, termasuk harinya atau malamnya kita evaluasi karena mungkin malam minggu mungkin banyak acara gitu ya. Oke, saya lanjutkan membahas tentang pengenalan framework CodeIgniter. Nah, di awal-awal saya pernah sampaikan bahwa eh, alat untuk kita membuat aplikasi di web itu kalau secara umum dikelompokkan itu bisa terbagi dalam tiga, ya, tiga jenis atau tiga kelompok. Pertama, kita bisa membuat aplikasi itu dengan bahasa native gitu ya, dengan bahasa mungkin dasar yaitu PHP MySQL yang manual, yang buat sendiri dari awal gitu ya. Nah, itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Ya, apalagi sekarang kita sudah dibantu oleh Bootstrap gitu ya, sehingga tampilan atau sisi front end-nya menarik begitu ya, walaupun back end-nya atau pemrograman keseluruhannya menggunakan native PHP MySQL. Nah, cuma dari sisi pengembangan, dari sisi kehandalan, nah tentu agak riskan ketika kita membuatnya menggunakan native gitu ya. Nah, yang kedua, kita sebenarnya bisa menggunakan CMS, ya, Content Management System. Cuma CMS ini agak berat kita merombaknya karena dia sudah ada framework sendiri sebenarnya. Dan kita harus benar-benar pas memilih CMS-nya. Jadi kalau kita toko online ya kita harus menggunakan CMS yang jenisnya toko online gitu ya.
Kalau kita mau membuat aplikasi e-learning, ya kita menggunakan CMS e-learning yang kemudian kita modifikasi. Itu berat karena konsep CMS itu aplikasi yang sudah siap pakai, yang kemudian hanya kita tinggal isi aja kontennya. Dan ini memang tidak disarankan kita membuat aplikasi yang kita rombak-rombak itu CMS-nya. Jadi pilihannya adalah yang pertama sama yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan suatu framework gitu ya, suatu tools yang tersusun dari plugin atau library-library yang kemudian kita rakit menjadilah dia suatu aplikasi ya. Jadi kalau kita ibaratkan kita membuat web menggunakan bahasa natif itu ya ibaratnya kita manual ya, tapi kalau membuat web menggunakan framework itu sudah ada perangkat pendukungnya, sudah ada komponen-komponennya, tinggal kita rakit dan kita bangunlah suatu aplikasi. Misalnya plugin untuk grafik sudah ada, tinggal kita pakai, nggak perlu buat dari awal. Kalender sudah ada library-nya. Ekspor PDF sudah ada library-nya, gitu ya. Eee, Sosial media sudah ada library-nya dan lain-lain. Itu kelebihannya kita menggunakan framework, jadi sudah tersedia. Di samping itu, framework ini memudahkan ketika kita membangun aplikasi yang sifatnya kompleks dan besar. Ya, kita bisa bekerja sesuai standar, pengembangan aplikasi, ketika kita bekerja dalam tim pun juga bisa saling sinkron dan satu persepsi, ya, satu style. Dan juga tingkat keamanan juga cukup bagus, sehingga untuk membuat aplikasi web memang sangat disarankan menggunakan framework. Nah, tinggal framework-nya apa? Nah, itu yang kemudian orang ya menyesuaikan dengan selera, kalau saya bilang ya, selera masing-masing. Dan saat ini 2 framework yang merajai pembuatan aplikasi itu ya, Laravel dan Codeinator ya. Sehingga itu yang kemudian banyak sekali digunakan oleh para pengembang aplikasi. Nah, eee, kita akan mengenali dan mendalami satu framework dulu ya, dan semoga nanti ini bisa dijadikan pegangan agar kita bisa membuat aplikasi yang bagus, yang profesional, yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Apalagi framework Codeinator 4 ini baru keluar di awal 2020 ini, ya, sudah memang benar-benar disajikan untuk memudahkan para pengembang aplikasi, sekaligus juga, bisa kita sebut ya menyaingi framework populer lainnya yaitu Laravel. Nah, di Codeinator 4.0 ini memang agak banyak berbeda antara versi yang sebelumnya, yaitu versi 3 ya. Jadi, banyak perbedaan ya, termasuk cara strukturnya, kemudian, dokumentasinya gitu ya. Ya, bahkan di Codeinator 4 ini kita sudah dikenalkan namanya Composer, di mana kalau Laravel udah terbiasa orang menggunakan Composer itu ya. Nah, satu hal yang perlu kita juga harus pahami ketika membahas atau menggunakan framework, ada namanya arsitektur MVC, ya. Itu yang juga berbeda dengan bahasa natif PHP MySQL. Nah, kalau waktu kita menggunakan PHP MySQL, kita hanya terbagi 2 coding kita itu. Ada yang disebut dengan script, PHP-nya sendiri, ya, dan ada data di database MySQL kita. Jadi terbagi 2 saja, coding sama database. Nah, tapi nanti kalau kita bicara, framework, kita akan mengenali ada 3 struktur yang menjadi inti di dalam kita membangun suatu aplikasi. Ada namanya model, ada namanya view, ada namanya controller, ya. Sehingga disebut MVC, model, view, controller. Model bagian yang terkait dengan database, terkait dengan query gitu ya. Kemudian
ya, itu bagian komponen yang terkait dengan tampilan, template, front end, ya gitu ya. Nah itu, view ya, itu nanti bisa ada Bootstrap di sana begitu ya, ada jQuery, ada mungkin CSS dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu controller, yaitu, sentral atau coding yang memang menghubungkan antara, model dan view. Nah, nanti Anda bisa cek atau lihat-lihat lagi konsep MVC secara detailnya ya, banyak kita jumpai di, online gitu ya. Nah, kalau kita cari, saya bisa lihatkan, MVC gitu ya. Nah, di situ kita melihat, yang ini mungkin ya, yang agak bisa mendekati. Nah, ketika user ya, itu mengakses suatu alamat website ya, sejatinya dia di dalam MVC itu dia request controller dengan memanggil kelas fungsi gitu ya, atau memberikan data. Nah, si controller inilah yang kemudian ketika dia tidak membutuhkan data dari database, maka dia langsung memanggil view untuk tampil di browser, di halamannya, sehingga yang dilihat oleh user itu adalah suatu view atau tampilan halaman. Nah, jadi ibaratnya controller ini, belakang layar gitu ya. Nah, ketika request dari user itu membutuhkan database, maka baru si controller ini model untuk meng-query suatu data ke database, baru diambil oleh model, baru diambil lagi oleh controller, baru diminta ke view untuk tampil di suatu halaman. Sehingga yang tertampil oleh user adalah view dengan suatu data. Nah, itu konsep dasar dari MVC, begitu ya. Oke. Nah, dan sebagai juga pegangan kita, bisa juga nanti referensinya webinar kita yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation pada beberapa waktu yang lalu, itu ringkasan dari menggunakan Codeigniter dari awal sampai akhir, ya, juga bisa dilihat di channel My Sahaja gitu ya. Oke, tapi tidak detail. Nah, untuk tutorial online-nya kita bisa menggunakan, petanikode.com, salah satu yang tutorialnya memuat Codeigniter 4 ya. Malas Ngoding belum mengeluarkan untuk tutorial Codeigniter 4-nya. Petani Kode sudah mengeluarkannya gitu ya. Nah, misalnya di sini ada, persiapan dan instalasi gitu ya. Ada membahas tentang routing dan controller, membahas view, membahas template ya. Bahkan dia belum sampai membuat semua nih ya, baru sampai ke tutorial part 7 saja yang sudah ready gitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa kita gunakan untuk belajar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang kita butuhkan ada web server yang versi 7 ke atas, kemudian ada, project Codeigniter, kemudian ada text editor, browser untuk menjalankan aplikasi, dan ada namanya Composer. Composer ini, disediakan atau kita bisa install sehingga kita bisa mengerjakan, project itu dari Composer. Ya, Composer ini nanti berbentuk command line. Jadi kalau orang yang terbiasa di Linux gitu ya, itu akan sangat terbiasa seperti ini ya. Jadi bahasa-bahasa command line. Nah, itu ya. Nah, ini Composer, jadi membuat project, mengupdate, plugin atau library, menjalankan, localhost 8080 ya. Nah, itu nanti bisa dikerjakan oleh Composer.
Nah, dan salah satu kelebihan Composer yang kemudian juga sering dipakai oleh pengembang adalah adanya perintah PHP Spark Serve ini. Jadi konsepnya apapun nanti folder kita di htdocs itu nanti ketika kita aktifkan PHP Spark Serve di Composer, maka dia akan aktif menjadi localhost 8080 ya. Jadi nanti tidak perlu ada slash nama foldernya ya. Karena di Codeigniter 4 ini secara strukturnya berbeda dengan yang lain, yang versi sebelumnya. Jadi nanti ada untuk menjalankan itu harus slash public. Nah, ini sebelah ini. Di localhost CI-nya slash public. Nah, itu membuat agak berbeda. Tapi kalau kita pakai Composer tadi, kita tinggal panggil localhost 8080. Oke, itu pengantarnya. Nah, jadi saya perlu tunjukkan gimana kita menggunakan Coordinator pertama kali, sehingga kita bisa melihat hasil yang ditampilkan oleh framework tersebut, ya. Pertama kita harus download dulu project atau master atau engine atau sistem dari Codeigniter-nya di codeigniter.com, gitu ya. Nah, di sana disediakan versi terakhir yaitu 404. Jadi dia sudah memang di versi 4. Nah, kalau kita sudah download, nanti akan ada nama filenya itu framework 404.zip. Nah, dia sudah ada framework 404.zip. Nah, kalau di versi sebelumnya itu kalau kita download itu namanya Codeigniter gitu ya. Nah, kalau sekarang framework 404 dan di sana sudah ada foldernya gitu ya. Jadi kalau sudah ada folder, kita tinggal ekstrak saja sehingga nanti akan menjadi folder framework. Jadi kita ekstrak here aja ya. Nah, sambil kita bisa melihat strukturnya, jadi nanti akan ada, oke sebentar, oke ada folder framework 404. Nah, di sini secara strukturnya akan terbagi jadi 4 variabel. Ada variabel folder maksud saya. Ada 4 folder. Folder pertama adalah app. Di sini adalah tempat kita meletakkan folder atau file dari aplikasi kita. Ya, kita menangani yang config, kemudian controller, model, view. Nah, itu 4 folder nanti akan sering kita gunakan. Kemudian folder public ini tempat kita meletakkan file-file yang sifatnya public ya, seperti index PHP, pub icon, htaccess, robot dan lain-lain ya. Kemudian sistem ini folder yang menyimpan semua engine dari Codeigniter project ya, di situ ada case-nya, API-nya, ada format, helper, dan lain-lain, itu tidak perlu kita ganggu. Baru writable ini beberapa layanan atau bagian yang memang membutuhkan folder yang bisa dibaca atau bisa ditulis writable. Misalnya terkait dengan session, upload file, log, cache memory. Nah, ini kita memang butuh folder tersendiri. Nah, jadi umum yang sering kita gunakan nanti itu adalah app ini aja. Jadi disinilah kita nanti harus mengerjakan project kita. Nah, agar mudah nanti kita panggil dalam localhost-nya, maka bagusnya folder ini kita rename. Ya, misalnya kita rename menjadi CI misalnya kita aja ya, atau Codeigniter atau CI aja lah. Nah, jadi nanti cara panggilnya kita buka browser, kita panggil localhost/ci/
public. Oke, ini cara sebentar saya belum aktifkan examnya. Jadi kan exam kita sudah running, baik Apache maupun SQL-nya gitu ya. Nah, jadi kita manggil localhost, kemudian nama folder atau nama project-nya, kemudian public. Nah, inilah dia tampilan pertama dari CodeIgniter 4.0 ya. Jadi di situ sudah ada logo, sudah ada dan ini sekali lagi terkesannya memang masih simple, masih polos, masih kosong. Karena apa? Karena framework itu sifatnya dia kita harus rakit baru akan terlihat aplikasinya. Tidak seperti CMS. Kalau CMS memang ketika kita sudah install langsung siap pakai. Kalau framework ini masih kosongan ibaratnya. Tapi kalau kita membangun aplikasi, library-nya sudah disediakan. Nah, jadi yang tampil sekarang ini ya, yang tampil di halaman kita ketika kita jalankan localhost CI public ini ya, itu adalah dua yang bekerja secara sinkron gitu ya. Pertama adalah view welcome message, yang kedua adalah controller home. Ya, jadi dua itu yang bekerja. Jadi yang kita akses di alamat URL itu adalah controller home sebenarnya. Ya, kemudian controller home memanggil view welcome message. Jadi teks-teks yang ada ini itu adalah tersimpan di view welcome message. Tapi perintah menampilkannya ada di controller home. Ya, controller dan model bentuknya kelas fungsi, view bentuknya file PHP. Oke, kita bisa lihat strukturnya. Saya buka editor, kemudian saya open folder saja, biar satu folder yang fokus. Saya buka htdoc.ci. Nah, di sini kita bisa lihat ada controller home. Nah, ini dia. Ada view welcome message. Nah, jadi tulisan atau halaman tadi yang muncul itu ya view ini welcome message. Ya, bentuknya di sini ada HTML, ada CSS, ya, gitu. Kemudian bisa ada PHP juga nanti dan seterusnya. Itu ada logo, gitu ya. Ya, jadi panjang gitu ya. Ada ya heading, jadi ada JavaScript, HTML, gitu ya. Nah itu perintah yang tampil itu halaman welcome message. Tapi yang memerintahkan dia tampil itu controller home ini. Bentuknya controller dan model itu adalah kelas ya. Nama filenya harus sama dengan nama kelasnya dan harus tersimpan di controller. View ya, nama view-nya sama nama PHP-nya, nama filenya harus sama dan tersimpan di folder view. Oke, jadi di sini paling tidak dalam suatu kelas itu ada satu fungsi namanya index. Jadi nanti sambil jalan kita juga perlu belajar seperti apa fungsi, seperti apa kelas. Ya, satu kelas di dalamnya bisa ada beberapa fungsi. Fungsi itu ada tipe aksesnya public, berarti bisa diakses oleh siapa aja, ya. Terus ada function, kemudian nama functionnya apa, terus di dalamnya ada input parameter. Baru pembuka penutupnya, kurung kurawal. Dan biasanya ada return. Return itu yang dikembalikan atau yang dikerjakan apa. Nah, return di sini memanggil view, nama view-nya di sini disebutkan welcome message. Dan tidak perlu pakai titik PHP karena view itu cukup dipanggil namanya. Sehingga nama view itu harus sama dengan nama file PHP dan harus tersimpan di folder view. Gitu ya. Nah, sehingga kalau kita misalnya punya view lagi, misalnya saya di dalam folder view ini, saya klik
kanan, new file, saya buat satu HTML dasar aja. Misalnya di sini saya buat belajar kode igniter 40 pakai perintah H1. Kemudian saya buat paragraf, ini adalah halaman indeks baru. Nah, misalnya saya buat perintah HTML, tapi ini harus nama filenya adalah PHP, tersimpan di app views, ya. Misalnya saya buat, misalnya coba titik PHP. Nah, misalnya saya ingin halaman yang tampil sekarang ini, ya, di indeks itu adalah halaman saya yang coba PHP ini. Maka saya harus mengganti di controller home itu nama view-nya adalah coba, di mana ada file coba PHP di folder views. Nah, saya simpan, kemudian saya refresh. Maka muncullah gitu ya, halaman saya ya bernama coba tadi. Nah, itu mengenali cara kerja controller dan view gitu ya. Nah, nanti untuk model nanti kapan-kapan kita bahas database ya. Jadi nanti beberapa modul ke depan kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana hubungan antara controller dan view ya. Oke, sampai sini sebagai pengantar bisa kita jadikan pemahaman dasar dan kita bisa diskusi sejenak sebelum nanti saya lanjutkan terkait dengan view dan controller. Jadi yang kita jalankan atau di-request oleh user itu adalah controller, tapi yang tampil itu adalah view. Karena controller memerintahkan view untuk tampil. Nah, dan contoh tadi coba maupun yang welcome message itu contoh view yang tampil tanpa ada yang diambil dari database atau tanpa ada tanpa ada data yang dikirim atau dilewatkan. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada terkait dengan pengantar atau pengenalan framework kode igniter ini. Silakan, Mas Antoni. Ya, Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman. Saya ingin nanya nih Pak, yang untuk ini sekarang kita kan masuk ke kode igniter ya tahapannya ya. wabarakatuh. Itu sama nggak ya? Saya pernah dengar yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Oke, Itu sama nggak ya dengan kode igniter itu Pak? oke ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam bahasa pemrograman web ya, yaitu yang kemudian terhubung ke database MySQL, itu ada namanya, kalau dikelompokkan itu ada bahasa PHP dasar, ada PHP lanjut. Ya, kalau kita kemarin lihat di Malas Ngoding, coba saya share, kita buka Malas Ngoding. Kemudian nanti kita buka tutorial PHP. Nah, nanti di sana terbagi ada namanya PHP dasar, ada PHP lanjut. Ya. Bahkan ada khusus membahas CRUD gitu ya. Nah, oke, sebentar, ini agak lambat. Di salah satunya itu nanti ada yang memang membahas tentang object oriented. Jadi object oriented itu, nah ini ya, itu adalah suatu konsep programming yang akan ada di setiap bahasa pemrograman yang dikatakan tingkat tinggi. Nah, jadi dia tuh semacam konsep dasarnya atau semacam
cara atau model programming yang ada di bahasa pemrograman dasar ya. Nah, ciri khasnya object oriented programming itu ada kelas, ada fungsi ya. Jadi kelas itu suatu bagian yang menggabungkan antara data, fungsi, dan lain-lain jadi satu kelas. Nanti kita kapan-kapan bisa bahas sendiri tentang OOP gitu ya. Nah, jadi di dalam PHP itu ada object oriented-nya. Nah, sebenarnya kita kalau sebelum masuk ke framework ini juga perlu OP dulu sebenarnya. Cuma karena saya kemarin menganggap kelamaan kita belajar di bawah, ya kita sekaligus belajar OP-nya tuh sambil jalan gitu ya. Nah, di situ eh, ada OOP. Jadi OOP itu akan ada di PHP, akan ada di Java, akan ada di C++, akan ada di Android gitu ya. Jadi OOP itu konsep programming yang menggunakan kelas ya, kelas fungsi gitu ya. Nih, ada beberapa yang perlu dipahami. Nah, itu jadi beda, dikatakan berbeda iya, karena kalau PHP object oriented itu belum menggunakan framework, tapi kalau CodeIgniter sudah menggunakan framework. Nah, basic dari CodeIgniter terutama di controller dan model itu menggunakan object oriented konsepnya gitu ya. Jadi PHP yang berorientasi objek. Khusus untuk view hanya PHP biasa, ya bisa diisi HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap. Nah, jadi itu ya. Oke, semoga itu bisa menjawab ya Mas Antoni ya. Oke, ada yang lain? Terkait dengan pengenalan framework CodeIgniter. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Jadi kita tadi sudah mencoba ya mengalihkan view yang tadinya welcome message itu yang tampil banyak ini ke view baru yang kita buat sendiri. Sehingga ketika dipanggil itu akan tampilnya beda. Nah, sebenarnya yang tampil home itu tadi awal itu sebenarnya kalau diambil URL panjang itu adalah kita coba ya index PHP home index. Oke. Jadi URL dalam CI itu akan terbagi menjadi alamat yang tersusun seperti ini ya. Jadi ada yang namanya base URL seperti ini ya. Jadi base URL localhost CI public itu base URL. Jadi dia akan ada itu terus setiap link. Nah, itu namanya base URL. Kemudian ada index PHP itu file induk yang di dalamnya akan ada sub-subnya. Nah, indeks PHP ini secara URL nanti ada bisa dihilangkan menggunakan HT access dan strategi lainnya. Itu bisa dihilangkan sehingga tertinggal kelas dan fungsi. Nah, jadi nanti yang penting itu kelas fungsi aja kita panggil. Jadi kalau ada home index itu berarti kelas home fungsi index. Kalau nanti ada pengiriman data, berarti dipisahkan oleh slash lagi. Misalnya mengirim 6 dan kata-kata misalnya nama Ali misalnya gitu ya. Nah, jadi ini mengirimkan 2 buah data. Nah, jadi nanti kita harus membiasakan ada kelas fungsi data. Nah, itu yang kemudian dilewatkan atau dikirim melalui URL. Gitu ya. Nah, lagi-lagi mengirim data itu ada 2 metode di dalam programming. Ada lewat get, ada lewat post. Ya, get itu kalau lewat URL itu get, kalau post itu lewat form. Jadi kalau lewat form kita submit itu tidak akan terlihat di URL.
ya, harus ditangkap nanti lewat PHP itu metode POST. Tapi kalau dikirim lewat URL seperti ini, itu ditangkap dengan metode GET oleh PHP nanti, gitu ya. Itu bedanya GET dengan POST. POST itu untuk form gitu ya. Login itu harus pakai POST itu. Kalau pakai GET itu terlihat nanti password kita ya. Nah, tapi kalau link menu, itu GET. Nah, mungkin menu itu pakai tombol. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing sudah gunanya ya. Jadi menu, link menu itu biasanya menggunakan GET atau URL ngirim datanya. Tapi kalau form, data-data penting itu biasanya lewat form atau metode POST ya. Nah, jadi sekali lagi ada base URL, ada kelas fungsi data. Nah, kenapa waktu kita panggil cukup dengan CI public tiba-tiba tetap berjalan home index? Apakah harus controller pertama itu home? Tidak, ya. Nah, itulah gunanya di dalam kita config itu ada namanya routes atau routing. Ya, ada routes. Nah, di routes ini kita bisa atur controller apa yang pertama kali dijalankan saat orang memanggil halaman depan kita. Nah, di sini dia. Default controllernya apa. Jadi bisa saja kita sebut dengan beranda, sistem akademik atau apa gitu ya. Cuma secara umum itu home, beranda dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa atur ya bahwa yang pertama kali itu adalah controller, namanya controllernya home, fungsi index. Nah, itu pengaturannya di sini ya. Oke, dan cara ininya root get home index gitu ya. Nah, sehingga kita bisa gunakan controller lain dan kita atur di root sehingga tidak harus namanya home gitu loh. Misalnya contoh kita buat controller baru. Saya copy paste dari controller home biar tidak sulit gitu ya. Saya buat file baru sekarang. Nama controllernya adalah beranda gitu ya. Saya simpan di controller namanya beranda. Nah, aturan penamaan file di dalam controller model gitu ya, itu harus huruf pertamanya huruf besar ya. Oke. Misalnya tadi kita beranda gitu ya, huruf besar. Pastikan kalau controller harus tersimpan di folder controller ya. Saya simpan. Nah, aturan kedua bahwa nama controllernya, nama filenya tadi harus sama dengan nama kelasnya. Nah, jadi di sini tadi karena kita nama controllernya adalah beranda, maka di sini kita juga harus kasih namanya beranda. Dan satu kelas itu minimal berisi satu fungsi, yaitu indeks. Boleh ada fungsi lain, gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan controller baru dan kita akan setting di routes-nya nanti. Sehingga di sini kita sebut controller yang berjalan pertama kali itu controller beranda fungsi indeks. Nah, jadi tidak lagi nanti menjalankan controller home gitu ya, tapi controller beranda. Nah, misalnya controller beranda kita ya, itu kita buat view baru, misalnya V beranda. Nah, saya save as saja tadi yang ini, saya buat V beranda. Jadi kalau view penamaannya boleh huruf kecil semua gitu ya. Tapi nama filenya harus nama file PHP. Walaupun nanti isinya HTML harus nama filenya PHP, harus bentuknya PHP. Misalnya di sini adalah kita sebut belajar atau ini halaman beranda. Gitu ya. Saya simpan. Nah, jadi kalau kita ubah tadi yang tadinya controller home manggil coba, kemudian controller beranda manggil V beranda. Nah, ini artinya kita sudah buat controller baru namanya beranda dan kita buat view baru namanya V beranda. Dan ini kita sudah ganti di routes langsung dijalankan pertama kali. Sehingga kalau kita panggil
localhost CI public, ya, itu yang tampil adalah langsung view baru kita itu harusnya. Oke, sebentar, ada kesalahan mungkin di routes-nya. Oh, ini ya, beranda index. Oke, coba kita simpan. Kita refresh. Nah, maka sudah berganti. Yang menjadi default controllernya adalah beranda, di mana beranda itu manggil v beranda. Nah, ini yang perlu kita pahami dasar-dasar kode meter 4. Jadi kita bisa atur default controller yang berjalan pertama kali itu apa, dan kita bisa atur view yang dijalankan apa. Jadi caranya tadi ngatur di routes, nama controllernya apa, kemudian kita atur di sini route get-nya beranda index. Sehingga controller beranda kita akan memanggil view v beranda, kemudian v berandanya adalah tulisan ini. Nah, kemudian cara panggilnya kalau secara panjang berarti tadi itu index.php, kemudian beranda, kemudian indeks lagi. Nah, inilah cara panggil yang pertama, ya. Nah, kalau kita misalnya sekarang punya fungsi lagi yang lain selain indeks, kita copy di sini, ya. Namanya fungsi coba satu di dalam kelas beranda. Jadi satu kelas bisa berisi beberapa fungsi. Coba satu memanggil view bernama v coba satu. Nah, jadi biar kita samakan, sinkronkan gitu ya. Nama fungsinya coba satu, nama view-nya v coba satu. Saya modif lagi v beranda, saya shift S, seolah-olah kita buat file baru. Saya taruh di app view, namanya v coba 1.php. Jadi harus sama nama filenya ya. Halaman coba 1. Saya save as. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ada kata-kata coba 1 biar ini menunjukkan kita view-nya dari v coba 1. Kalau beranda, v beranda tadi di view. Kalau v beranda ada kata-kata halaman beranda biar menunjukkan bahwa dia tuh v beranda gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya satu fungsi baru coba satu di mana dia memanggil view bernama v coba satu. Nah, sehingga kalau kita mau jalankan coba satu ini ya tidak bisa lagi dari depan, harus kita sebutkan beranda, jadi controller beranda atau kelas beranda fungsi coba satu. Nah, ini dia. Jadi harus kita sebutkan kelas fungsinya, baru dia akan memanggil view v coba satu. Gitu. Jadi kita sekali buat suatu layanan ke user, paling tidak ada controller view, ya. Kalau tidak ada koneksi ke database, gitu ya. Jadi harus kita buat controller view. Nanti itu ada kelas fungsi, gitu ya. Nah, ini kalau view-nya tidak dilewatkan data. Bagaimana kalau kita, misalnya skenario-nya tadi itu, kita mau mengirim data Nam dan Ali ini, atau Nam dulu deh, satu variabel. Kita kirim ke fungsi namanya coba 2 gitu ya. Jadi ada controller beranda. Jadi kita akan coba ada controller beranda, kemudian ada fungsi coba 2, dan mengirim satu nilai, yang nilai itu akan ditampilkan nanti di halaman view-nya. Nah, skenarionya gitu ya. Maka kita buat fungsi coba 2. Coba 2. Nah, karena tadi dikirim suatu data, maka kita harus terima sebagai input parameter. Misalnya kita sebut dengan X begitu ya. Karena 1. Kalau 2 nanti berarti ada koma gitu ya. Nah,
kita asumsikan kalau dikirim 6, maka 6 itu ditangkap sebagai input parameter, disimpan ke X. Maka nanti X itulah yang kemudian ya kita bisa kirimkan ke suatu view, misalnya view-nya V coba 2. Nah, untuk mengirimnya, biasanya nanti kita akan melibatkan variabel array. Misalnya kita sebut dengan data, kita samakan aja namanya X gitu ya, di mana X itu diambil dari variabel X yang dikirim lewat URL tadi. Jadi X ini variabel yang tadi misalnya dikirim 6, maka 6 disimpan ke X. X itu tadi dikirim ke array data yang dikirim ke view. Nah, jadi data yang bisa dikirim ke view itu hanya satu array. Tidak boleh lebih dari satu array. Sehingga ketika nanti apa nilai yang dikirim bisa kita simpan sebagai index array. Nah, ini jadi yang dikirim itu adalah X, yang sampai itu nanti X yang indeksnya. Data ini hanya tempat melewatkan saja. Ya, jadi kalau nanti kita bicara array gitu ya, jadi data X yang sampai ke dalam view-nya itu variabel X. Sehingga kalau kita nanti buat V coba 2, nah ini saya save as lagi, namanya V coba 2 titik PHP. Halaman coba 2, kayak gitu ya. Kemudian di sini saya tampilkan nilai yang dikirim adalah, nah kita kan butuh PHP ini ceritanya untuk menampilkan variabel X. Nih, echo X. Ya. Jadi nanti akan tampil nilai yang dikirim adalah 6 gitu, atau nilai yang dikirim adalah 10 gitu ya. Oke, ini kita simpan V coba 2, kemudian beranda tadi coba 2 akan menerima satu nilai, nilai itu disimpan ke X, X itu akan dikirim sebagai data X, diterima oleh V coba 2 menjadi variabel X. Nah, ini ya, ditampilkanlah nanti dalam view-nya. Oke, kita simpan, kemudian kita panggil. Cara panggilnya gitu juga, kita harus sebutkan kelas fungsinya coba 2 dan kita harus kirimkan satu data, misalnya 6 tadi. Ya, jadi kalau satu data yang dikirim, satu data yang diterima. Kalau kita kirim 2 data, berarti nanti di dalam input parameternya 2 gitu ya. Oke, kita enter. Nah, maka di sini akan muncul view-nya ini V coba 2 tadi. Teman coba 2, nilai yang dikirim adalah 6. Jadi kalau ini saya ganti lagi 10, saya enter, maka dia ganti nih, nilai yang dikirim adalah 10. Kalau saya ganti lagi misalnya dengan tulisan Ali gitu ya, besar, dia juga akan tampil. Jadi apapun yang diisi di sebelahnya ini, itulah yang akan tampil di view-nya gitu ya. Misalnya 100 gitu ya itu yang tampil. Nah, itu cara mengirim data dari URL ke controller dan ditampilkan di suatu view. Nah, bagaimana kalau 2 atau lebih data, Pak? Ya, kita tinggal masukkan ke dalam input parameter. Misalnya kita punya fungsi coba 3. Di sini ada 2 input variabel, misalnya X dan Y. Nah, satu diterima sebagai X, satu diterima sebagai Y. Anggaplah ini 2 buah bilangan, di mana hasil penjumlahannya misalnya kita sebut dengan Z. Z itu adalah X ditambah Y misalnya. Sehingga kita kirim ke view V coba 3 data ketiga-tiganya itu ya. Berarti yang dikirim ke view V coba 3 itu ada 3, X, Y, Z. Dalam satu bundle array namanya data. Saya simpan, saya tinggal buat V coba 3, saya tinggal save as dari sini atau kita buat baru juga boleh. Intinya namanya harus sinkron, V coba 3 titik PHP. Nah, karena ada 3 data misalnya ya, jadi nilai yang dikirim adalah X, kemudian kita kasih pindah baris, BR, HTML,
kemudian kita tampilkan Y lagi, kemudian kita tampilkan keterangan, misalnya gitu ya, hasil penjumlahan sama dengan Z. Jadi nanti ada 3 data, ada X, Y, kemudian hasil penjumlahannya Z. Siapa yang menghitung Z sudah dihitung oleh controller, dan di sini tinggal ditampilkan saja. Jadi tugasnya view hanya nampilin saja ya, tidak mengolah. Yang mengolah adalah controller. Jadi ini view V coba 3, di mana menampilkan 3 buah nilai tadi, X, Y, Z. Yang mengirim adalah fungsi coba 3, menerima 2 buah data, dan mengirim kembali ke view 3 buah data. Karena kasusnya ini adalah penjumlahan 2 buah bilangan. Misalnya kita kirim 6 sama 4, maka jadi 10 gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Caranya adalah coba 3, beranda coba 3, kita kirimkan 100 dan 10. Jadi kita mengirim 2 variabel itu harus dipisahkan dengan tanda slash gitu ya. Oke, kita enter. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Halaman coba 3, nilai yang dikirim adalah 100 sama 10, hasil penjumlahnya 110. Anggaplah biar lebih menarik, saya buat di view V coba 3 tadi. Oke. Mulai dari sini titik 2, sini saya taruh BR, biar nanti rapi gitu ya. Nih, nilai yang dikirim adalah 100 dan 10, hasil penjumlahnya 110. Jadi kalau saya ganti lagi di sini, nilainya 6 sama 3, ya berarti akan lagi nilai yang dikirim adalah 639. Nah, inilah konsep ketika kita misalnya ada link misalnya ID berita sama dengan 1, maka tampil beritanya apa gitu ya. Nah, ini konsepnya. Jadi ini saya kira dasar-dasar dulu biar tidak nanti pusing, nanti kita bisa lanjutkan lagi di live meeting berikutnya. Oke, sampai di sini tadi ada controller beranda dengan beberapa fungsi saya sudah jelaskan ya, sampai ada 4 fungsi yang sudah kita bahas, 1 indeks, 1 coba 1 yang pakai 1 input parameter, 1 lagi 2 input parameter. Oke, silakan ada yang bertanya? Silakan. Iya Pak, itu kalau untuk kita kan install dulu tuh kode igniter dari websitenya kan Pak kan? Ya, kalau install code igniter itu sebenarnya mengekstrak sama mengkopinya di htdocs sebenarnya. Tidak ada yang disetting sebenarnya. Oh di Langsung htdocs lagi? jalankan. Berarti masih Iya. tetap pakai htdocs ya? Tetap harus kita taruh di htdocs, kemudian nanti kita ekstrak here dan kita bisa rename foldernya, maka itulah menjadi localhost kita. Misalnya tadi saya rename jadi CI, sehingga nanti ketika kita panggil localhost/CI dan /public. Jadi kalau CI 4 itu harus pakai public. Nah, ada cara kedua untuk memanggilnya ya. Cara kedua itu kita gunakan namanya composer ya. Jadi Composer itu diinstal dulu lewat terminal di command prompt. Jadi command prompt ini Composer itu harus diinstal dari sini karena saya sudah install gitu ya. Maka saya tinggal saya panggil aja dulu ya Composer. Oke. Ciri khasnya kalau udah terinstall, kalau saya jalankan Composer gitu ya, maka dia akan tampil ini. Ini berarti sudah terinstall. Nah, cara kedua kita menggunakan PHP Spark Serve sehingga nanti kita panggil itu localhost 8080. Jadi kita masuk ke folder kita, project kita tadi itu, masuk ke cd exampp, masuk lagi ke htdocs, masuk lagi ke ci. Nah, itu kita langsung di dalam project-nya baru kita jalankan PHP Spark Serve. Itu artinya kita jalankan project kita itu sebagai project aplikasi aktif yang akan menjadi localhost 8080. Nggak peduli nama foldernya apa. Nah, gitu loh. Ya. Oke, saya jalankan.
PHP Spark Surf ya, salah saya kelebihan. PHP Spark Surf. Tidak ada R. Nah, seperti ini ya, maka dia sudah aktif localhost 8080. Jadi dia ada port tersendiri gitu. Jadi saya enggak perlu panggil panjang-panjang CI public gitu ya. Nah, saya cukup panggil ya localhost .2 8080. Nah, itulah dia CI public saya tadi itu. Jadi dalam satu exam kita hanya satu yang aktif sebagai 8080. Itulah yang kita jalankan tadi di Composer. Ini cara kedua. Jadi nanti kalau kita jumpa beberapa paper tutorial membahas tentang CI4 itu biasanya mereka membahas komposernya, gimana cara download dari CI-nya itu lewat Composer, create project-nya pakai Composer, create database-nya pakai Composer, update-nya lewat Composer. Jadi semua itu lewat Composer gitu loh. Nah, cuma saya pakai Composer ini paling ya PACSUP-nya aja. Karena yang lainnya mending manual aja kita. Kalau di Windows kan gampang ya, kalau di Linux kan agak sulit itu, mending pakai Composer kalau di Linux gitu loh. Nah, itu cara lain dari menjalankannya. Tapi kalau kita sudah Ctrl C di Composer itu, maka dia sudah tidak berjalan dia localhost 80 itu. Oh, ini masih nyimpan. Jadi dia biasanya akan not found. Nah, itulah not found dia. Oke, itu Composer. Nanti siapa tahu nanti ada yang tutorial yang membahas tentang Composer. Oke, itu ya Mas Antoni ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain? Jadi saya tidak bahas lagi berikutnya karena saya anggap sudah cukup banyak yang kita bahas malam ini, biar nanti nggak terlalu pusing. Jadi pengenalan CodeIgniter-nya ini sampai kita bisa membuat controller sendiri, membuat fungsi sendiri, mengatur routing-nya sendiri, kemudian kita bisa membuat fungsi-fungsi yang bisa mengirim variabel, baik satu variabel maupun dua variabel. Itu dulu. Nah, nanti bagaimana yang lainnya, nanti kita akan bahas di live meeting berikutnya, termasuk kalau ada kendala di dalam mengerjakan atau mempraktekkan pengenalan CodeIgniter ini, kita akan bisa bahas di live meeting yang akan datang. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak Bikse, silakan. Selamat malam Pak Hasan. Ya, malam. Mau nanya Pak, ini nggak ternyambung apa nggak sebenarnya nih? Iya, nggak apa-apa. Mau tanyain apa namanya? Ya tadi yang coordinator itu kan prosesnya dia kayak penjumlahan itu kan menggunakan yang di bar browser tuh Pak, misalnya 100/10. Ya. Nah, sedangkan yang saya lihat-lihat di web-web pakai banyak halaman gitu ya. Dia pakai kayak misalnya kayak desktop gitu, tinggal apa? Kayak ada tombol-tombol tambah. Ya. Oke. Ya, yang kita bahas ini kan lagi-lagi dasarnya gitu loh. Nah, nanti kita bisa buat yang lebih bagus, misalnya kita buat view dulu. Jadi ada prosesnya. Jadi pertama panggil view dulu, munculkan form. Kita isi 8, kita isi 4, submit, oke. Maka dia akan kirim lagi ke controller, controller panggil lagi view lain untuk menampilkan hasil. Nah, bisa gitu nanti. Jadi 2 kali view, satu proses itu 2 kali view. View pertama menampilkan form untuk kita isi angka-angka tadi dan kita submit. Kemudian view kedua itu menerima yang disubmit dan menghitungnya dan menampilkan hasilnya. Gitu. Jadi ada dua proses gitu lah. Sama nanti kalau kita pakai input data ke database gitu kan, nah, munculkan formnya dulu oleh suatu kemudian ketika disubmit balik ke fungsi lain menampilkan respon bahwa ini sudah tersimpan ke database dan seterusnya. Jadi alurnya saja nanti berbeda. Karena ini dasar-dasar tentu kita bahas dari yang gampang-gampang dulu. Terima kasih Pak. Ya, oke. Mas Hadi, ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Oh, cukup ya, oke. Cukup. Ya, jadi itu saja yang kita bisa bahas malam ini sebagai pengantar
untuk kita mengenali seperti apa framework CodeIgniter. Jadi suatu framework yang biasa digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan arsitektur MVC, ya. Kemudian di dalamnya ada object oriented-nya, ya. Nanti bisa melibatkan database SQL. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan CodeIgniter, bahkan akan kita berlama-lama di CodeIgniter ini sampai bagaimana koneksi ke database, bagaimana login, bagaimana template, bagaimana membuat master data, bagaimana pencarian, bagaimana reporting grafik, ekspor PDF, mencetak dokumen. Nah, itulah nanti kita akan explore banyak di CodeIgniter ini. Sekali lagi, semuanya sudah ada library-nya, tinggal kita aktifkan dan kita panggil saja. Dan yang kita bahas di awal-awal ini adalah dasar-dasarnya, alur sederhananya. Sehingga nanti ketika kita bahas yang rumit, kita sudah punya dasarnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah hadir pada live meeting malam ini. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Nanti latihannya berarti mencoba menggunakan membuat controller baru, ngatur routing, gitu ya, seperti yang saya kerjakan tadi, dengan kasus-kasus yang mungkin dimodifikasi sendiri, gitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.